Hai, gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Semoga gue doain baik-baik aja dan semua tindakan dari COVID yang sedang merajalela, oke? Hari ini gue akan bahas tentang perbedaan marketing and sales. Wow, amazing. Karena banyak sekali yang masih mispersepsi, miskomunikasi dengan dua hal ini. Sebelum itu, cek dulu video sebelah. Oke, gue akan ngebahas tentang sales dan marketing dan apa sih perbedaannya, terutama dari segi job desk dan segala macam rupa. Oke, kita buka dari definisi sales dan marketing. Kita mulai dari marketing dulu, oke? Marketing, job desk-nya adalah bicara tentang how you can create the demand and interest. Oke, bisa dibalik, interest dan demand. Poin secara generalnya adalah bagaimana teman-teman bisa membuat customer atau market itu menjadi interest dan menimbulkan permintaan. Ini kita nggak bicara closing ya. Oke, kuncinya adalah interest dan demand. Dari sini aja sudah berbeda dengan sales. Sales adalah how you make sales, how you make it sales, how you make a revenue. Oke. Coba pahamin dua arti dari dua hal yang kita lagi bahas hari ini. Marketing dan sales. Marketing tugasnya mencari, menggrowth, bukan cuma sekedar buat nge-build, nge-create tentang interest dan demand. Bikin orang lebih tertarik. Ingat ya katanya, tertarik dan memunculkan rasa pengen nyobain. Nah gitu, pengennya, keinginannya, itu bagian dari permintaan. Sales adalah, teman-teman ya, kalau ya pada umumnya gitu loh, sales adalah mencari penjualan secara live, secara langsung, secara face to face. Sebenarnya itu intinya. Jadi teman-teman di luar sana, sobat UMKM, ya, pahami betul tentang marketing dan sales. Nah, ketika teman-teman menemukan di luar sana ada satu temannya sobat UMKM di hari ini adalah, oh mungkin dia kerjanya di sales Honda gitu, tapi ngomongnya marketing Honda. Ya, ini jadi hal yang agak miskomunikasi. Tapi secara job desk memang kita ngebahas tentang job desk-nya dulu aja ya. Secara job desk memang lebih, kalau gue pribadi lebih interest ke marketing, karena secara ilmu, secara knowledge, basicnya marketing itu ada di sales. Oke. Gampangnya gini, sales itu bisa dibilang zoom in-nya dari marketing. Kalau marketing itu zoom out-nya dari sales. Gampangnya gini ya, kalau teman-teman di sales, itu ketemu sama orang, ketemu sama customer, memahami apa yang jadi habitnya dia, memahami dari wants-nya dia, needs-nya dia, problem-nya dia, itu secara sales. Secara face to face ketemunya, customer ke customer. Ya, customer A dan customer B itu secara personal, one on one, sales. Oke. Tapi berbeda dengan marketing. Pendekatannya sama seperti sales. Tapi yang membedakan marketing adalah mereka melihat dari sisi yang lebih luas. Mengkomunikasikan yang jauh lebih luas. Makanya dalam marketing dan sales itu ada ada satu kesamaan yang membuat saling keterikatan dan membuktikan bahwasanya valid atau tidak valid data yang sedang diambil oleh kita di lapangan, yaitu market research. Ya, ketika di sales, teman-teman memahami betul tentang yang namanya ngobrol bareng apa yang jadi maunya dia dan butuhnya dia atau masalahnya dia, betul ya? Itu diverifikasi dan divalidasi, betul nggak? Nah, hal-hal itu yang seperti masalah, problem, needs, wants, habis itu keluh kesahnya, the future hope-nya dia, segala macam rupa yang berkaitan dengan hal itu dijadikan konten oleh tim marketing. Sebagai apa? Sebagai bahwasanya kita bisa menjawab solusi ini secara secara massal. Paham ya? Maka beda sekali job desk-nya sales dan marketing. Ini lebih penekanan job desk ya. Oke. Sales
Gua di sales B2B udah kurang lebih 3 tahun lebih bahkan, memang arahnya face to face, personal. Tapi di satu sisi gue jadi seorang marketing, gue men-zoom out tuh, ya kan, bikin konten yang seperti hari ini buat sobat UMKM untuk bisa ngasih insight bahwasanya marketing itu lebih mengkomunikasikan secara massal. Oke, gue ulang-ulangin bahasanya dari tadi tuh. Marketing itu mengkomunikasikan secara massal. Dari apa yang diberikan dari, bisa dibilang dari apa keterkaitannya dengan tim sales. Nah, bedanya gini. Ya unik begini. Kadang ada beberapa satu company yang kayak, ya beda cerita ya. Kalau company-nya dia fokusnya ke B2B dan B2G, mungkin tim marketing tidak menjadi core supportnya atau tim supportnya, tim inti untuk membantu tim sales. Yang penting kalau B2B dan B2G fokusnya memang ke sales. Gimana caranya growth revenue dengan cost yang cukup kecil. Ya kan, how you can grab a revenue how you can get a revenue with a lowest cost. Itu prinsip B2B dan B2G. Cost yang kecil mendapatkan bisa dibilang revenue cukup besar. Tapi beda dengan B2C yang kemarin beberapa waktu lalu video yang udah gue bahas tentang B2B, B2C, B2G, dan B2B. Nah, tapi secara marketing, ya marketing ini saling benar-benar keterkaitan dengan tim sales. Contoh begini, gue ambil paling gampang Gojek, Grab, Apple, apapun itu. Yang paling gampang Gojek ya, Traveloka. Dua corporate ini, dua perusahaan ini marketingnya masif. Ya, yang dimana nanti tim sales B2B dan B2G-nya itu justru terbantukan dengan brand yang sudah diberikan, bukan brand, nggak cuma sekedar brand, tapi komunikasi yang cukup masif dengan tim marketing. Maka dengan begitu sales corporate-nya datang ke beberapa instansi, beberapa perusahaan, itu jauh lebih mudah. Datang ke customer itu jauh lebih mudah karena tugasnya memang lebih ke awareness dan juga menghasilkan konversi. Jadi kerjasama. Sampai sini ngerti ya? Marketing dan sales saling berkaitan. Jadi nggak bisa dilepasin bahwasanya marketing dan sales dilepasin aja satu-satu. Bahkan ada satu corporate yang nggak mau pakai marketing. It's okay, tergantung bisnis modelnya teman-teman. Kalau bisnis modelnya teman-teman ada di B2B, bahkan concernnya lebih ke B2G, mungkin marketing nggak terlalu penting. Tapi kalau corporate-nya, bisnis modelnya teman-teman ada masuk ke konsep B2C, marketing it's totally important, sangat penting banget, nggak mungkin nggak dibutuhin. Karena apa? Mau komunikasikan secara massal. B2C teman-teman harus berhadapan dengan market yang nominalnya, yang bisa dibilang jumlahnya nggak dikit. Contoh aja, Apple di US sana itu menghasilkan market share kurang lebih, di Indonesia deh ya, Indonesia itu kurang lebih market share Apple kurang lebih di 4%. Kecil sekali. Ya, apalagi banyak sekali hal-hal yang, tapi coba lihat komunikasi luar biasa, strateginya banyak. Nah, ini dibilang marketing it's art. Nah, marketing itu seni. Ya, marketing itu seni. Kalau di B2C marketing itu seni. Tapi kalau di B2B dan B2G, sales is art. Sales itu seninya. Nah, beda ya. Nah, sampai sini teman-teman paham ya. Dengan video singkat ini, teman-teman setidaknya dapat insight tentang marketing dan sales secara perbedaannya. Tapi perlu diingat, kalau teman-teman bicara bisnis, marketing dan sales hanya bagian 1-10%, at least kurang lebih, itu bagian kecil dari sebuah proses bisnis. Ya, kalau teman-teman berpikir bahwa saya marketing dan sales yang penting jualan, pasang di marketplace, pasang di Instagram, pasang di ads, segala macam, dan make money a lot, it's okay for a while. Untuk sementara waktu, it's okay. Cuma teman-teman harus pahami kalau bicara bisnis itu kompleks. Mulai teman-teman bicara operasionalnya, mulai dari SOP-nya, habis itu bicara gimana caranya, nggak cuma sekedar get revenue, human resource-nya, dan segala macam rupanya. Bicara capital expenditure, bicara tentang cost, bisa dibilang pengeluaran setiap bulannya, operational expenditure, pengeluaran setiap bulannya seperti apa. Itu bagian dari bisnis. Tapi
Next time kita akan ngebahas tentang itu lah ya, tapi setidaknya clue-nya dapat ya tentang itu. Jadi kembali lagi ke marketing dan sales, secara job desk, secara pengertian, secara pemahaman sudah beda. Jadi teman-teman nanti keluar dari video ini, mungkin ya setelah dengerin video ini keluar ketemu teman-teman, oh kerja di mana? Kerja di marketing Honda, marketing sales Honda meren. Ya, seperti itu. Jadi semua yang berhubungan dengan penjualan one on one itu sales. Tapi ini kadang bisa menjadi bias kalau teman-teman masuk ke ranah digital marketing. Karena yang pernah gue bahas dulu, digital marketing itu bisa dibilang awareness langsung menjadikan konversi. Awareness bisa menjadikan konversi. Ads yang kita pasang bisa menunjukkan awareness, dan juga ads yang kita pasang setelah ngebangun awareness itu mulai menjadi konversi. Nah, ini perlu akan kita bicara dari konteks yang berbeda nantinya. Oke. Next video atau beberapa video ke depan kita akan ngebahas lebih dalam tentang bagaimana caranya secara fundamental bisnis digital, digital marketing lebih spesifik seperti apa. Karena akan terjadi bias kalau kita bicara secara general. Kalau kita bicara bisnis, mungkin bukan jadi bias, tapi kalau dalam segi penjualan, akan sedikit jadi bias marketing dan sales. Getting hype when I aim up, elevating that game up.